Sudah berapa lama saya tak di sini Ustaz Fajri? 2 bulan? Enggak ada. Udah lama kali. Habis. Lah hilang apanya lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya waktu 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurab muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ayat ini berbicara tentang perperangan antara kaum Yahudi dengan Muslim. Ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi sekarang. Tapi nanti kita kait-kaitkan. Kita bicara dulu persoalan ayat ini itu berbicara tentang pengkhianatan orang Muslim terhadap keislaman dia atau agamanya. Di dalam ayat yang ke-11, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jadi dalam surat ini Bapak Ibu, dalam surat Al-Hasyr ini bagian daripada dosa besar yang kita sampaikan di akhir. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib, tujuan Nabi berhijrah yang pertama mengumpulkan kekuatan. Bukan berarti Nabi takut, tapi Nabi mencari strategi terbaik. Ini disebut dengan strategi politik. Istirategia fisiasiyah. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi dalam perpolitikan. Yang kedua, Nabi mengumpulkan kekuatan, yaitu kekuatan ekonomi. Karena kelak Nabi bisa mengembargo orang-orang Mekah dari sisi ekonomi, bisnis, tijarah, perdagangan. Yang keempat, Nabi memperbanyak pasukan pengikut dengan disatukannya Muhajirin dan Ansar. Dan ketika itu juga banyak orang-orang yang Nasrani masuk ke dalam Islam. Oke Bapak Ibu ya. Ini sejarah. Dari sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi di Mekah musuhnya kafir Quraisy. Semua mayoritas kafir Quraisy yang gak suka dengan Nabi. Dan mayoritas juga mereka itu adalah keluarga Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika pindah dari Mekah ke Yasrib, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak musuhnya. Yahudi, Nasrani, munafik. Jadi 3. Dan di luar Madinah, musuh Nabi ada namanya kafir Quraisy, kufar Quraisy, yang kelak menjadi satu hal yang serius yang dibahas oleh Nabi dalam perperangan Badar dan Uhud. Tapi apakah ada dalam sejarah Nabi berperang dengan kaum Yahudi? Ada 2. Pertama, Yahudi yang diusir oleh Nabi pindah ke Tabuk. Yang kedua, yang diusir oleh Nabi pindah ke Khaybar. Nama perangnya perang Tabuk dan perang Khaybar. Di mana Tabuk dan Khaybar ini tak jauh dari Madinah, sekitar 4 sampai 5 jam saja. Jauh apa tak jauh tuh? Jauh apa tak jauh? 5 jam. Tak jauh lah. Kalau bagi orang Saudi tak jauh. Bagi kita jauh. Karena kalau dari sini ke Mekah dulu. Dari Mekah ke Madinah dulu, itu jauh. Tapi kalau bagi orang Saudi tidak, itu 5 jam cukup. Tapi bayangkan ketika itu Nabi berperang dengan mereka menggunakan kuda dan onta.
Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi pindah ke Yasrib, ini sejarah ya, pindah ke Yasrib Madinah itu, Nabi Muhammad ini tidak punya musuh. Cuma musuh menganggap dia musuh. Bisa dipahami ya? Musuh menganggap dia. Seharusnya ada seorang pemimpin kabilah ketika itu, kabilah Yasrib ini bernama Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul ini tidak beragama Islam awalnya. Tapi kedatangan baginda Nabi merusak posisi diri dia. Sehingga ini awal mula terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terbentuknya negeri pertama secara konstitusional di dunia. Namanya Madinatul Munawwarah. Dulu namanya negeri Madinah. Kalau disebut dengan Madinah berarti kota Madinah. Tapi kalau disebut Al-Madinah kota saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Madinatul Munawwarah. Pindah Nabi ke sini, setengah orang Yasrib itu sudah muslim duluan sebelum Nabi datang. Sehingga ketika Nabi di situ, orang-orang yang tadi sudah muslim memang menunggu kedatangan Nabi. Di situ sudah ada isyarat yang ingin diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah Nabi yang akan mereka baiat sebagai pemimpin khalifah ketika itu. Pemimpin kelompok. Pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan oleh Abu Ubaid bin Salul yang ketika itu menjadi calon pemimpin penduduk Yasrib? Apa kira-kira yang dirasakan? Sakit hati atau sakit kepala dia? Dua-duanya. Sakit kepala dia, sakit hati dia. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Dihasutnya pemimpin-pemimpin kabilah yang lain untuk memberontak kepada Muhammad. Nggak usah kita masuk ke dalam Islam. Kita nggak butuh Islam. Agama nenek moyang kita. Kita dulu sudah akur. Datang dia, kita berpecah belah. Betulkah mereka berpecah belah? Benar. Ketika Nabi datang dan dibaiat menjadi seorang Nabi dan dibaiat menjadi seorang pemimpin khalifah, jelas Abu Ubaid bin Salul tahu. Karena Abu Ubaid bin Salul ini orangnya baik, tegas. Awalnya. Sebelum tahu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita Bapak Ibu, saya singkatkan aja. Singkat cerita, Abu Ubaid bin Salul melakukan propaganda untuk menurunkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa caranya? Menghasut kabilah-kabilah yang lain untuk memberontak kepada Nabi. Sayangnya, karakteristik Nabi yang ditonjolkan dan yang ditampilkan di khalayak ramai atau di publik itu tak bisa diganggu-gugat. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul? Maka dia harus bersembunyi di balik. Caranya adalah lakukan penghasutan kepada yang lain untuk memberontak sementara dia diam. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melihat semua kabilah masuk ke dalam Islam, Abu Ubaid bin Salul pun masuk ke dalam Islam. Cuma masuk ke dalam Islam tidak murni untuk diri dia, tapi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul, semua informasi yang dimiliki oleh Abu Ubaid bin Salul dan yang didapat dari khalayak-khalayak tersebut diberikan kepada dua. Yahud Nasrani yang memusuhi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Setelah berkhianat mereka terhadap konstitusi yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam aturan dan undang-undang yang tertulis pertama di dunia yang disebut dengan Piagam Madinah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai sini paham dulu? Baik. Sekarang kita singkatin tuh. Kita singkatin. Jadi Bapak Ibu, Abu Ubaid bin Salul ini nggak terima. Akhirnya dia memberontaklah kerjasama dengan Yahudi. Tapi dia tetap muslim. Dosa besarnya apa yang dia lakukan? Pengkhianat atau berkhianat kepada Islam. Oke? Ini adalah karakteristik orang munafik. Yang berkhianat terhadap Islam. Jadi apa hukumnya? Seorang muslim bekerja sama dengan musuh muslim itu sendiri.
Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya kita berkawan dan berbaik hati dengan mereka? Haram. Haram. Jadi kalau kita kerjasama dengan Islam jelas-jelas memusuhi Islam, gimana hukumnya? Haram. Haram. Dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai di sini paham? Pertanyaannya kembali muncul. Kembali. Kafir itu ada dua setidaknya. Dia ada tiga tuh, saya lupa yang terakhir. Tapi yang paling jelas itu ada dua. Satu kafir zimmi. Yang kedua kafir harbi. Zimmi yang berada dalam tanggungan kita. Mereka cukup bayar pajak. Tapi keamanan mereka dijaga. Tapi yang kedua namanya kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Contoh. Ada namanya Hindu Buddha. Kalau mereka tidak memerangi kita. Mereka masuk dalam kategori kafir zimmi. Itu masuk dalam kategori kafir harbi. Karena mereka memerangi kita. Tidak memerangi dengan senjata. Tapi memerangi dengan ekonomi, pikiran, pendidikan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Satu. Sekarang pertanyaannya muncul. Apa kaitannya dengan ayat yang tadi kita bacakan? Kita sekarang kaitkan. Apa kata Abu Ubaidah bin Salul dan orang-orang munafik itu? Ketika piagam Madinah mereka khianati, sudah dibangun oleh Nabi perdamaian yang sebegitu baiknya, oleh mereka ini dikhianatilah oleh Yahudi. Tapi ingat, ada penghasutnya. Ada. Penghasutnya adalah orang munafik. Itu yang dikepalai oleh Abu Ubaidah bin Salul. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian berbahagia. Orang-orang Yahudi ini ada dua. Yahudi Nadir, Yahudi Qainuqa. Memberontak kepada Nabi Muhammad dan Islam. Mereka rusak citra Islam. Mereka lakukan perperangan dan permusuhan dengan Islam. Mereka buat onar, fitnah yang mereka sebarkan. Sebenarnya kerjasama dengan orang Islam lainnya. Yang munafik-munafik tadi. Singkat cerita, orang-orang ini diusir oleh Nabi. Diapain Bapak Ibu? Diusir sama Nabi. Diusir pertama pindah ke Tabuk. Kemana pindahnya? Tabuk. Maka nanti ada perang namanya Ghazwatu Tabuk. Perang Tabuk antara umat Muslim dengan Yahudi Tabuk. Kemudian diusir lagi. Orang ini diusir lagi. Karena buat onar mereka usir lagi. Nabi usir pindah ke Khaybar. Di Khaybar mereka tinggal di sana. Mereka bangun benteng. Mereka disebut dengan perang Khaybar. Apa namanya? Khaybar. Muslim dengan Yahudi. Dari dua ini Bapak Ibu bisa paham perang kita dengan siapa? Perang kita dengan siapa? Iya. Sekarang kita berperang dengan siapa? Sekarang, itu dulu. Sekarang berperang dengan siapa? Sekarang Muslim berperang dengan siapa? Iya, meskipun namanya aja yang beda. Siapa pendukungnya? Siapa tamengnya? Siapa mukanya? Siapa yang mereka kemukakan? Amin. Paham tuh Bapak Ibu? Ini penting untuk disampaikan biar kita nih sesekali ngajinya agak global dikit gitu kan. Agak sedikit elit-elit lah gitu. Ustadz ini berat kali lah Ustadz tidak masuk dalam sesi Ramadan. Memang tak masuk. Tapi nanti kita masuk-masukkan aja. Penting-penting. Ini ma'rifah. Pengetahuan. Singkat Bapak Ibu kita langsung sambut. Singkat cerita Bapak Ibu. Apa kata Abu Ubaidah dan kawan-kawan? La in ukhrijutum la nakhrujanna ma'akum. Pokoknya kalian harus melawan. Kalian serang, kalian serbu, kalian berkhianat. Kalian lakukan mohon maaf. Fitnah-fitnah terhadap Muhammad dan pengikutnya. Kalau kalian dikeluarkan dari kampung ini, kami akan ikut bersama kalian. Wah ini pula nih gaya orang munafik. Semangat pula orang. Wala in qutiltum, kalau kalian dibunuh, lanansurannakum, kami sungguh akan membantu kalian. Tapi Allah kata apa? Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Apa yang terjadi? Kata Allah dalam Al-Quran, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Ketika orang yang usir oleh Nabi Muhammad, orang munafik tidak ngikut. Apa kata orang munafik? Loh, kami nggak ikut-ikutan. Padahal yang tukang asut siapa? Orang munafik tadi. Ketika mereka dibunuh, apa kata mereka? Kata Allah, la yansurunahum. Mereka tidak bantu. Orang munafik nggak mau bantu. Inilah bahasanya di dalam Al-Quran. Ketika mereka pergi ke musuh mereka, mereka bersama dengan musuh.
Ketika mereka berada di sisi Islam, mereka katakan bahwa kami adalah orang Muslim. Inilah yang disebut dengan nifaq yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini, itu Bapak Ibu sebenarnya bisa menebak kondisi kita ini, di negara kita ini banyak sekali manusia-manusia munafik. Mohon maaf, yang munafik itu justru menduduki posisi-posisi yang memang terlibat dalam kemunafikan mereka untuk menghancurkan Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Artinya kalau Bapak Ibu tidak paham, Ibu pilih mana? Indonesia bersama Amerika dan Israel. Dan Amerika dan beberapa negara yang lain. Sementara lawannya adalah Iran, Rusia, Cina. Iran, Rusia, Cina membela Palestina. Amerika dan sekutunya membela Israel. Bapak Ibu pilih mana? Pilih Amerika, Indonesia, atau pilih Iran. Iran Yahudi, Cina komunis. Pilih mana? Pilih Indonesia. Itu tadi. Ikut sama Pak siapa? Pak Trump. Ya. Siapa namanya? Ya itulah pokoknya. Israel dan Amerika. Bapak Ibu pilih mana? Iran, Cina, Rusia. Inilah muka perang dunia ketiga yang tidak lama lagi akan terjadi dalam bahasan para pengamat politik dan geopolitik. Jadi Bapak Ibu, kita ini sedang diambang perang dunia ketiga antara Amerika, Israel dan sekutunya bersama dengan Cina, Rusia dan Iran. Pertanyaannya, Iran, Palestina, Rusia bela Palestina, dan mereka tidak tergabung dalam Board of Peace, kelompok perdamaian yang dibangun oleh Donald Trump dan Israel. Saya kasih sedikit stimulus. Bahasanya gini, Board of Peace ini adalah satu skema yang dibangun oleh Israel dan Amerika beserta negara-negara sekutu untuk mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Pertama. Yang kedua, isinya adalah Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina dan negara-negara asing harus mengakui eksistensi Israel. Ketika pemboikotan terjadi secara merata, itu krisis ekonomi terjadi di Amerika dan Israel. Karena mohon maaf, pemiliknya orang Yahudi tak bisa memberikan dana lebih. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Ini poin penting Pak. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka akan memerangi kamu jika kamu terpecah belah. Jadi kita nih sengaja dipecah dulu umat muslim nih. Dipecah dulu umat muslim nih biar mudah menyerangnya. Ketika perang tangan tak bisa, maka perang ini. Maka Bapak Ibu, perang pendidikan, perang ekonomi, perang pemikiran, perang dan lain sebagainya. Semua diperangi. Kesehatan. Kenapa orang baru tahu sekarang bahwa corona itu adalah buatan Bill Gates? Kok baru tahu? Sudah dari dulu dikatakan. Tapi tak ada yang percaya. Hari ini baru tahu betapa virus-virus itu sengaja diciptakan. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Mengendalikan dunia. PT kalau bahasa sederhananya. Fulus. Jadi cara untuk mencari duit begitu. Dan ingat Bapak Ibu, para pemimpin-pemimpin yang mereka itu rata-rata, itulah kasusnya Jeffrey Epstein yang sekarang ini rame diperbincangkan. Tahu Bapak Ibu ya? Kasusnya Jeffrey Epstein itu yang selalu lewat di beranda Bapak Ibu, yang sekarang lagi rame diperbincangkan, salah satu penyakit yang dia alami adalah, makanya Bapak Ibu kita bahasakan yang namanya adalah organisasi global yang dimiliki oleh mereka untuk merusak Islam dan generasi. Yang kedua, ada satu ritual setan namanya,
yang mereka lakukan. Dan ini kalau dikaji dalam dunia perdajjalan, maka akan kita temukan salah satu konsep dajjal itu adalah mempertuhankan iblis, syaitan melalui perbuatan kesyaitonan. Nah, itulah bahasa sederhananya. Susah kalau dibuat bahasa ilmiah, ketinggian. Saya pun tak paham. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitulah kasusnya sekarang. Elit global dunia hari ini menginginkan satu saja. Kami harus menguasai dunia dan akan mengembalikan poinnya. Bapak Ibu, yang mereka inginkan satu saja. Agama Yahudi tetap harus merdeka. Apapun caranya, Israel tetap harus ada. Namanya Israel Raya. Nanti akan mereka buat namanya negara Yahudi. Untuk menciptakan negara Yahudi, wajib apapun itu harus mereka lakukan. Termasuk harus manusia sekalipun. Jahat apa tak jahat? Baik. Kemudian kita lihat. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, kata Allah. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi punya satu karakter penakut. Cuma karena gaungnya besar, dianggap besar. Kita secara psikologi menganggap sudah besarnya Amerika, kita jadi kerdil. Padahal jumlah kita lebih banyak. Kekuatan kita lebih besar. Sekali saja perintah itu muncul, maka Islam itu bakal berumat muslim itu. Tidak akan mikir-mikir orang Pak. Cuma itu yang mereka inginkan. Bagaimana caranya umat muslim ini tidak punya sikap hati. Dan itu pasti akan mereka terima sebentar lagi. Umat muslim hari ini tak ada yang mau disuruh lagi. Kasihan anak istriku di rumah Ustaz. Nah itu dia penyakit kita sekarang. Zaman dulu nuntut ilmu jalan kaki. Zaman sekarang kami tak perlu nuntut ilmu Ustaz. Kami cukup pakai HP. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitu dia Pak. Corona ada. Belajar tidak di sekolah. Belajar dari rumah. Apa yang terjadi? Pakai HP. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Mau enggak anak-anak tuh pegang buku sekarang? Jangankan pegang buku. Buka HP, buka buku aja tak mau. Buku yang ada di HP saja mereka tidak mau baca. Apalagi buku yang ada bersifat fisik. Tidak mau dia. Makanya umat muslim ini harus sadar sesadar-sadarnya ibu-ibu. Bapak-bapak sadarlah. Sadar. Musuh kita itu nyata. Lakum aduwwum mubin. Siapa itu setan-setan yang nyata sebagai musuh itu? Dulu Inggris itu masuk dalam musuh kita. Kita rujuk kepada sejarah yang tadi. Pertanyaannya, strategi yang dibangun oleh Yahudi itu untuk menghancurkan Islam sama atau tidak dengan sekarang? Sama. Caranya bagaimana? Melemahkan orang-orang muslim. Sayangnya ketika itu umat muslim masih kuat. Tapi sekarang sudah pada lemah. Lemahnya karena apa? Piti. Apa tadi lemahnya Bapak Ibu? Duit. Makanya para koruptor lebih enak lebih banyak manusia pengen jadi pejabat karena mudah korup. Karena kelak korupsi itu akan menjadi satu tradisi dan budaya yang legal. Ngapain kami takut? Orang satu penjara kita semua kok koruptor semua. Ntar juga keluar barang. Coba bayangkan tuh. Kalau berpikirnya begini gimana coba tuh? Bisa dipahami Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan pengkhianatan terhadap agama. Kita lihat lagi ayatnya. Apa kata Allah? Sesungguhnya hatinya orang-orang Yahudi. Mereka takut dengan umat muslim. Mereka tidak berani Bapak Ibu. Tidak berani dengan kita tuh tidak berani. Karena harapannya Bapak Ibu sesuai dengan benderanya Yahudi. Sesuai. Mulai dari Syam sampai perbatasan Mesir. Itu harus mereka taklukkan. Kenapa begitu? Itulah batas negara mereka. Sungai-sungai yang terpampang itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi tidak akan pernah
berhenti merusak kita sampai kita mengikuti agama mereka. Itu sudah terbukti. Sekalipun dalam tafsirnya dikatakan untuk orang-orang yang ada di Madinah. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita melihat dengan fakta nyata bahwa agama Nasrani hanya sebatas dijadikan alat oleh Yahudi merusak atau berperang dengan Muslim. Tapi perang sesungguhnya umat Muslim itu adalah antara Muslim dengan Yahudi. Jadi yang lain itu apa? Yang lain itu boneka semua, Pak. Boneka. Ini perang agama. Ini perang agama. Untuk sampai pada titik yang disebut dengan perang Malhamatul Kubra. Jadi ini sarana, Pak. Maka ada yang mengatakan perang dunia ketiga itu bagian daripada perang Malhamatul Kubra. Tapi saya mengatakan perang Malhamatul Kubra itu adalah perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kita kembalikan lagi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika mereka menginginkan eksistensi dan ingin diakui sebagai negara Israel Raya yang jelas di dunia. Artinya Bapak Ibu, artinya mereka akan disamakan dengan negara-negara yang lain pada umumnya. Itu satu tujuan mereka. Yang kedua, Israel tidak akan pernah mau mengakui kemerdekaan Palestina. Disinilah Bapak Ibu terjadi perdebatan. Muncullah yang disebut dengan Board of Peace. Ini adalah perjanjian perdamaian. Yang diinisiasi oleh siapa? Donald Trump. Ini saya sebutkan sekarang. Donald Trump pemegang tunggal hak veto. Tidak ada yang lain. Satu. Yang kedua. Donald Trump ketua seumur hidup. Ketuanya seumur hidup. Kira-kira di mana letak peran negara-negara yang lain itu? Bapak Ibu tahu iuran masuknya berapa? 17 triliun. Untuk masuk dalam keanggotaan Board of Peace ini 17 triliun iuran keanggotaannya. Sekarang pertanyaannya adalah 17 triliun itu kalau dibiayai untuk orang rakyat tidak mampu dapat berapa banyak? Banyak apa sedikit? Banyak banget itu. Tapi kita habisin untuk keanggotaan tersebut. Sekarang Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan. Apa kata Muhammadiyah? Jika Indonesia bergabung dengan Peace, Board of Peace, Indonesia harus mampu menjamin kemerdekaan Palestina. Satu, harus mampu menjamin. Yang kedua, harus mampu memperjuangkan hak-hak Palestina. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika tidak akan mau? Maka Muhammadiyah punya sikap tegas. Apa sikap tegasnya? Bergabung di Board of Peace itu sebenarnya adalah sedang mengukur apakah Indonesia punya kemampuan melawan Amerika dan Israel tidak. Kalau berani bersikap, Indonesia berani bersikap dan berani menekan Israel dan Amerika, itu bagus sekali. Bisa dipahami ya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa sikap kita sekarang terhadap Board of Peace ini? Saya cenderung mengikuti Muhammadiyah. Karena sikap yang dibangun itu jelas. Karena tuntutannya adalah, uniknya Bapak Ibu, dalam keanggotaan ini Palestina tidak diajak. Tapi untuk kemerdekaan Palestina, cuma Palestina tidak diajak. Tidak masuk akal. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sikap kita sebagai seorang Muslim? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sikap kita sebagai seorang mukmin, bukan Muslim, mukmin. Apa itu sikap kita? Membela Palestina. Sekalipun Palestina diperjuangkan oleh Rusia, Cina, Iran sekalipun. Tapi kita tetap membela Palestina.
Yang kita bela Palestina, bukan Irannya, bukan Cinanya, bukan Rusia. Yang kita bela Palestina. Jadi itu sikap seorang mukmin. Dan tidak mungkin kita membela, mungkin Pak. Tak beriman kita kalau kita membela Islam itu. Jadi mereka lakukan, mereka minta kepada seluruh dunia agar mengakui perbuatan mereka benar. Sejak kapan bisa diakui begitu? Jadi pertanyaannya, kalau kita ikut bersama mereka, kira kita sedang sehat atau tak sehat itu? Makanya Bapak Ibu, ini menumbuhkan perdebatan yang sangat besar di kalangan para ulama, di kalangan para ahli politikus, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ini adalah salah satu strategi politik Trump untuk menutupi ketakutannya terhadap bersatunya umat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya sedang dalam keadaan ketakutan. Karena secara strategi, dalam istilah geopolitik sekarang, itu kemungkinan perang dunia ketiga itu akan dimenangi oleh Iran, Rusia, dan Cina itu jelas. Makanya Amerika sekarang bingung. Nah, bagaimana caranya tekan negara-negara yang punya kerjasama dengan 3 negara tersebut. Bisa dipahami ya? Sehingga cara menekannya adalah, ini adalah perang ekonominya dulu. Strategi politiknya, politik internasionalnya, hubungan internasionalnya dirusak dulu. Salah satu negara yang menjadi rebutan di dunia itu oleh 2 kubu ini adalah Indonesia. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? 1, secara sosiokulturnya, politiknya, keberaniannya, ekonominya, dan masyarakatnya. Jadi jangan salah, Indonesia sebenarnya punya posisi baik yang diperebutkan oleh 2 negara, Cina dan Amerika. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hanya untuk menarik kalau kita masuk, Saudi masuk, negara-negara Islam masuk, berarti mereka punya kekuatan untuk menghabisi, mohon maaf, yang disebut dengan Palestina. Jadi inti mereka adalah Palestina kami dapat, negara kami terbangun, negara Yahudi bangun, maka disitulah Bapak Ibu akhir daripada segalanya, perang besar-besaran. Itulah yang mereka harapkan hari ini. Sehingga agama yang mereka inginkan bisa mereka promosikan. Nama agamanya adalah agama Ibrahim. Agama siapa namanya? Ibrahim. Nah, agama Ibrahim ini menaungi 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Inilah yang disebut dengan pluralisme. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai sebegitunya. Nah Bapak Ibu, yang lain itu hanyalah sebagai bumbu-bumbu daripada strategi Yahudi untuk merusak kita. Sampai di sini paham bagaimana sikap kita seorang mukmin Bapak Ibu ya? Apa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita bela? Kita mukmin membela Palestina. Apapun itu, siapapun mereka yang memperjuangkan Palestina, kita membela Palestina. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat daripada ayat yang kita sampaikan. Yang pertama, Allah jauhkan kita dari sifat kemunafikan. Allah jauhkan kita dari sifat pengkhianatan. Allah jauhkan kita dari karakter-karakter yang memakan saudara kita sendiri. Insya Allah kita yang hadir semua husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.